Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat saudaraku yang budiman, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Allah, Dialah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beraktivitas, menghirup udara segar, dan merangkai semua kegiatan dalam kehidupan yang kita laksanakan. Allah, Dialah yang sejatinya kita tuju, yang kepadanya kita selalu memohonkan ampunan, yang kepadanya kita selalu berharap petunjuk, karena memang hanya Allah sajalah segala bermula dan semuanya berakhir. Sahabat saudaraku, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin. Karena dengan dua kesehatan ini kita bisa melaksanakan apapun yang kita inginkan. Dan jangan lupa manfaatkan kesehatan yang kita miliki untuk terus menyempurnakan ketaatan, untuk terus menggali potensi-potensi diri, sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur. Karena Allah sayang sama kita. Allah memperhatikan hidup kita. Kita diberikan kesempatan, bukan berarti kita manfaatkan untuk kesia-siaan. Dan kita sadar betul bahwa setiap gerak kehidupan, setiap tatapan mata, ungkapan lisan, semuanya direkam dan selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat saudaraku, marilah kita bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diperintahkan kepada kita. Dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, kita diingatkan oleh Allah untuk menyegerakan membangun kesadaran
Islam ini adalah harga surga. Iman ini adalah harga surga. Ketakwaan ini adalah harga surga. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa surga yang seluas langit dan bumi. Dan amalan-amalan takwa kita kepada Allah inilah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dalam ayat berikutnya, surah Ali Imran ayat 134, Allah memberikan catatan yang sangat sempurna. Di antara sekian banyak ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang gemar berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Sahabat, saat kita senang maupun dalam keadaan sulit, saat kita sehat maupun dalam keadaan sakit, kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Jika dalam kemudahan saja kita diberikan kesempatan, maka akan jauh lebih baik pada saat kita kesulitan. Dan ini nilai bagi kehidupan. Kalau dalam keadaan sempit kita tetap berinfak, apalagi dalam keadaan lapang. Saudara-saudaraku, tentu makna ini begitu luas kalau kita kaji lebih mendalam. Karena hampir semua aktivitas kehidupan yang kita jalankan sejatinya hanya untuk menginfakkan diri kita, mewakafkan diri kita demi kepentingan ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allah tetapkan ciri orang-orang yang muttaqin dalam ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang punya kemampuan menahan amarah. Dan ini ciri orang takwa. Mereka orang yang punya kemampuan menahan emosi, menahan amarah, yang punya kemampuan mengendalikan. Betapapun mereka sesungguhnya punya kesempatan untuk membalas apa yang orang lain lakukan, dan membalas apa yang orang lain lakukan kepada kita sesungguhnya boleh-boleh saja, sejauh balasan kita tidak boleh melebihi apa yang orang lakukan kepada kita. Tapi kalau kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka pengendalian diri kita lebih kuat daripada emosi kita. Berpikir arif jauh lebih kuat dibandingkan dengan berpikir yang negatif. Hidup dan kehidupan memang tidak selamanya indah dan menyenangkan. Ada saja saat-saat di mana orang lain tidak suka dengan kita, saat-saat di mana orang lain begitu mudah mencibir, mencerca, menghina, menjelek-jelekan kita. Dan ini warna hidup, merupakan bagian dari perjalanan waktu yang akan kita temui. Karena tidak semua orang senang dengan diri kita. Bahkan pada saat kita berbuat baik pun, tidak semua orang suka dengan kebaikan kita. Kadang-kadang menyakitkan. Dan tentu sebagai manusia, siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak dongkol? Siapa yang tidak emosi? Kadang-kadang tanpa disadari kita pun membalas, bahkan jauh lebih besar balasan kita daripada orang melakukan pelecehan kepada kita. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat normal ketika kita marah. Ketika kita disakiti, kita harus balik menyakiti. Ketika kita dikecewakan, kita harus balik mengecewakan. Dan ini sangat manusiawi.
Tetapi lagi-lagi, orang yang bertakwa kepada Allah akan dijanjikan surga ketika punya kemampuan menahan hatinya dari amarah, ketika dia bersabar pada saat ia disakiti. Dan sesungguhnya inilah orang-orang yang kuat. Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bertengkar, orang yang pandai bergelut, orang yang pandai berperang. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah yang pandai menahan dirinya ketika marah. Subhanallah. Saudara-saudaraku, sahabat yang budiman, sungguh memang sangat amat berat. Sungguh memang tidak mudah menahan emosi ketika orang lain mencibir, mencerca, menghina dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menyakitkan. Hati kita kadang diselimuti oleh bara amarah, diselimuti oleh bara dendam, dan sangat ingin kita membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Karena kita merasa harga diri kita diinjak-injak sebagai manusia. Kita merasa seakan-akan kita tidak berharga di dalam pandangan orang lain. Kita merasa seakan-akan kita tidak berdaya di hadapan orang yang menghina kita. Orang yang punya kemampuan amarah bukan berarti tidak berani membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Tapi kekuatan ada di sini. Sahabat, kalau kita emosi, kalau kita dendam, dan kemudian tidak bisa kita kendalikan kemarahan itu, maka apapun kemarahan yang keluar dari diri kita akan memunculkan kejelekan-kejelekan baru, sikap tingkah laku. Karenanya pakar psikologi mengatakan bahwa amarah itu bisa merubah tabiat seseorang yang tadinya lembut menjadi keras. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ghadabu yajma'u syuraka. Surakallah. Apa kata Rasulullah? Beliau katakan, kemarahan itu akan mengumpulkan seluruh kejelekan. Al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau katakan demikian. Jadi kemarahan itu mengumpulkan seluruh kejelekan. Dan memang dalam hati orang yang pemarah, dalam hati orang yang dendam, dalam hati orang yang benci, kadang-kadang kita memandang orang lain yang kita benci tidak ada kebaikannya sama sekali. Semuanya jelek dia lakukan. Kenapa? Karena kita marah. Oleh karena itu, kita ingat ketika seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat, Rasulullah mengulang-ulang kalimat la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apakah tidak boleh kita marah? Tentu saja boleh. Ya, ketika akidah kita diinjak-injak, ketika keyakinan kita disepelekan, ketika iman kita dihina, ya kita harus marah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar kemarahannya ketika ada orang yang menghina keyakinannya. Tapi itu kemarahan yang proporsional. Bukan karena dia marah karena diinjak-injak harga dirinya, tetapi ketika akidahnya dihina, Islamnya dihina, Al-Qur'annya dihina, kalimat tauhidnya dihina, maka di sini kemarahan merupakan sebuah kewajiban. Oleh karenanya kalau ada orang muslim yang ketika dia melihat kemunkaran, kalimat yang selama ini dia yakini kebenarannya, merupakan harga surga bagi dirinya, kemudian dihina oleh orang lain,
maka kemarahan harus dimunculkan sebagai bentuk pembelaan kita terhadap akidah. Tapi kalau hanya kita dihina, kalau kita dicerca, dilecehkan, dikecilkan hanya karena kekurangan-kekurangan yang kita miliki, rasanya kita juga harus bercermin, atau bahkan mungkin saja kita memang pantas untuk dihina orang. Karena tanpa kita sadari mungkin kita pernah menghina orang. Mungkin saja kita dikecilkan oleh orang. Karena mungkin tanpa kita sadari kita pernah mengecilkan orang. Sahabat, kalau kita dihina orang, penghinaan itu tidak akan pernah melunturkan kemuliaan orang yang dihina. Seorang penghina, pasti dia sudah jelas orang hina. Tapi orang yang dihina belum tentu dia terhina. Maka Allah memberikan kita jalan keluar agar kita punya kemampuan menata hati, punya kemampuan mengendalikan diri, punya kemampuan mengendalikan amarah. Ini adalah nilai-nilai ketakwaan. Wal kadhibinal ghaiz, menahan amarah. Dan yang berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka orang yang punya kemampuan memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anin nas. Sahabat, memberi maaf kepada semua orang yang telah menyakiti, yang telah melecehkan, yang telah menghina, yang telah merendahkan, itu jauh lebih berat. Tidak ringan. Kita ini kan bukan malaikat. Sering kita menyebut seperti itu. Kita ini bukan malaikat. Kita ini manusia. Wajar kalau kita marah, wajar kalau kita tidak memaafkan, wajar kalau kita emosi, wajar kalau kita dendam. Betul. Siapapun kita, dalam tingkatan apapun, tidak akan pernah ada orang yang punya kemampuan menahan amarahnya atau bahkan secara langsung memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi ini adalah satu dari sekian banyak nilai. Betapapun berat untuk kita laksanakan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna, maka suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya, menahan marah, memaafkan kesalahan orang jauh lebih mulia dibanding kita membalas kesalahan dan menahan untuk tidak memaafkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa memaafkan orang lain ini lebih utama daripada menahan amarah. Kenapa? Karena memaafkan orang lain berarti tidak balas dendam terhadap orang yang telah menyakiti dan bermurah hati kepada kita. Berbagai persoalan kehidupan yang kita saksikan dalam sejarah, terjadinya pembunuhan antar sesama manusia, terjadinya peperangan antar sesama manusia, terjadinya putus hubungan antar sesama manusia, ini karena dendam yang tak bisa dikendalikan. Sahabat, beberapa poin dari apa yang ditetapkan Allah dalam ayat ini yang merupakan ciri orang-orang yang muttaqin. Sesungguhnya ini adalah nilai-nilai akhlakul karimah yang sekarang ini sangat jarang kita temukan. Justru yang kita saksikan dalam ranah kehidupan bermasyarakat kita, begitu mudah orang tersulut emosi. Persoalan kecil sekarang begitu besar. Satu orang yang berkelahi dan dia kalah, menarik diri,
Tapi bukan berarti mengalah. Ternyata dia menyusun strategi. Antara satu kampung dengan satu kampung yang lain, awalnya cuma 2 orang yang berseteru. Tapi karena rekan sahabat sekampungnya tidak redo, tidak rela, tidak suka temannya dihina, akhirnya dia bantu. Sementara yang satu kampung lain pun begitu. Dari 1 orang menjadi 2 orang, menjadi 3 orang, menjadi 1 kampung. Akhirnya persoalan yang tadinya ringan menjadi berat. Hanya 1-2 orang yang bermusuhan kemudian menjadi 1 kampung bermusuhan. Kenapa semuanya ini begitu mudah disulut? Padahal kedamaian kita rindukan. Hidup dalam kebaikan kita harapkan. Penuh rasa maaf dan ampunan selalu menjadi impian. Sahabat, lagi-lagi ini persoalan akhlak. Hari ini kita menyaksikan begitu mudah orang mencerca, menghina, mencaci maki melalui berbagai media yang begitu mudah diakses. Pertengkaran demi pertengkaran kita saksikan begitu cepat. Seperti ingin perang. Sebuah kondisi yang sangat tidak kita harapkan. Padahal kita semua merindukan suasana kedamaian. Bahwa ada perbedaan dalam cara pandang hidup, itu hal yang biasa. Bahwa ada perbedaan dalam cara pandang berpolitik, itu hal yang biasa. Karena bagaimanapun kita lahir dari sudut pandang yang berbeda, memiliki ilmu dengan ketinggian, dengan tingkat yang berbeda, sangat amat mungkin kita berbeda. Nah, perbedaan ini merupakan satu hal yang sangat lumrah, bahkan mungkin bisa dikatakan sunatullah. Karena memang tidak ada manusia yang sama. Walaupun mungkin ada yang serupa, tapi tidak sama. Seorang terlahir kembar, konon katanya mirip. Hanya mirip, tapi tidak sama. Tetap ada perbedaan karakter. Tetap ada perbedaan dalam sikap dan tingkah laku. Nah, ini sesuatu yang sangat wajar. Oleh karena perbedaan itu merupakan sebuah kewajaran, maka sebelum kita mengkritik perbedaan orang lain, kita harus pelajari dulu. Kita harus tabayun dulu. Kita harus cross check dulu. Jangan kemudian langsung kita memponis begini dan begitu. Apalagi terhadap sesama muslim, antar kita bersaudara. Saudara-saudara sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang yang punya kemampuan menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang-orang yang punya kemampuan menahan marah padahal dia punya kesempatan membalas kemarahannya. Orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakitinya. Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hatinya, yang qalbunya telah terhiasi dengan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni diri kita yang sampai detik hari ini tak kuasa menahan marah, yang sampai detik hari ini tetap mempertahankan dendam, yang sampai detik hari ini belum punya kemauan untuk memaafkan. Allah, Dialah yang membolak-balikan hati kita. Kita memohon kepada Allah, Ya muqallibal qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, tetapkan pendirian kami pada agamamu. Ya Allah, Engkau yang maha mengalihkan hati, alihkan hati kami untuk senantiasa mentaatimu. Ya Allah, Engkau yang menggenggam jiwa, berikan jiwa kami kelembutan, kesantunan, kearifan. Semuanya semata-mata karena ingin mengharap ridha-Mu.
Sahabat, masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Apa kabar saudaraku? Semoga kesehatan selalu menyertai Anda, juga keluarga tercinta, dan Allah selalu memudahkan apa yang tengah kita kerjakan. Tentu dalam kehidupan banyak sekali impian-impian yang kita miliki. Banyak harapan-harapan ke depan yang tengah kita susun. Banyak rencana-rencana yang akan kita jalankan. Semuanya adalah keinginan hidup yang tentu bukan merupakan kesalahan. Orang tua berharap memiliki keturunan yang baik. Jika keturunannya laki-laki, maka berharap semoga menjadi anak yang soleh. Jika dia memiliki anak wanita, berharap agar dia menjadi anak yang solehah. Kami doakan Bapak Ibu yang tengah mendidik anak-anaknya, dan anak-anak kita yang tengah belajar, semoga apa yang mereka pelajari mampu menjadikan mereka orang-orang yang mengenal Allah, yang mengenal agamanya, yang punya tanggung jawab terhadap akidahnya. Dan bahkan yang kita harapkan anak dan keturunan kita, mereka kelak menjadi pembela-pembela keyakinannya, yaitu Islam. Ini harapan orang tua. Dan tentu setiap kita berharap yang sama. Mudah-mudahan semuanya bisa diwujudkan dalam impian-impian yang menjadi nyata. Baik, sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah. Pada renungan awal, kita mengutip Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Mencoba kembali untuk menata diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berusaha untuk mendapatkan ampunan? Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Dan segeralah ya, kita mendapatkan ampunan. Karena kita sadar betul bahwa hidup dan menjalani kehidupan begitu banyak kita meletakkan dasar-dasar kesalahan di masa lalu hidup kita. Dan rasanya setiap kita harus betul-betul jujur bahwa kita ini bukan orang yang sempurna, terutama dalam perilaku, dalam kata-kata, dalam ilmu, dalam amalan, dalam ibadah. Ya Allah, sejujurnya kalau kita mau mengukur ibadah kita, mengukur amalan kita, mengukur umur kita, ya sejujurnya kita malu di hadapan Allah. Karena sudah begitu banyak Allah limpahkan rezeki kepada kita, sudah begitu banyak Allah limpahkan kenikmatan kepada kita, sudah begitu banyak waktu yang diberikan, kesempatan kepada kita. Tapi sedikit sekali kita bersyukur. Kita lupa, kita terlena. Ketika Allah berikan kita sehat, kita lupa. Kesehatan kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat, bahkan jauh lebih banyak memberikan mudarat. Kita lupa ketika Allah menciptakan mata kita sesungguhnya untuk menatap kemahakuasaan Allah. Kita lupa ketika Allah menciptakan telinga kita sesungguhnya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita lupa sesungguhnya ketika Allah menciptakan hati kita, sejatinya hati kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita lupa. Dan bicara lupa tentu sangat manusiawi, karena manusia itu memiliki sifat lupa.
Tetapi kalau kita lupa terus, enggak ingat terus, salah terus, kita bertanya di mana nilai kemanusiaan kita. Sahabat, disinggung tadi dalam ayat yang kita baca, bahwa salah satu ciri orang-orang yang muttaqin, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kadang-kadang kita mengukur atau bahkan sering menghitung apa yang telah kita keluarkan. Padahal Allah tidak pernah menghitung kenikmatan yang telah kita rasakan. Tapi kita menghitung, seminggu ini sedekah saya sudah sekian ratus, 1 bulan ini infak saya sudah sekian juta. Padahal semuanya adalah sarana yang justru akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan perlu dicatat bahwa sebanyak apapun kita berinfak, sesering apapun kita bersedekah, itu tidak akan pernah mengurangi harta yang kita miliki. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mimmal." Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Ya, makanya sedekah ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab dia selain akan memberkahi harta yang kita miliki, maka sedekah ini akan menjadi tameng, menjadi benteng. Dan berapa banyak orang yang ketika dia memiliki masalah, kemudian dia bersedekah, maka Allah carikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Sahabat, sejatinya begitulah hidup kita. Kita menginfakkan harta, menginfakkan jiwa, menginfakkan raga, menginfakkan tenaga. Semuanya adalah sarana yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu kita sangat sebentar. Allah memberikan jatah kehidupan kepada kita itu tidak lama. Sering kita mendengar para guru menyampaikan tentang umur. Umur kita itu adalah waktu kita. Dan Allah memberikan waktu tidak lama. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang yang mendengar, ada enggak di antara kita yang sudah berusia di atas 70 tahun? Saya sangat yakin ada. Tetapi sangat sedikit sekali, kata Rasulullah. Dan kalau ada, saya ingin menyapa bunda semuanya, ayahanda semuanya yang usia di atas 70 tahun, semoga Allah mengistiqomahkan qalbunya dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita bicara umur, rasanya kita malu kalau kita melihat ke belakang. Kita melihat ke belakang, ya, umur kita. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur-umur umatku antara 60 hingga 70. Sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Nah, kemudian kita berpaling lagi ke belakang tentang perjalanan waktu. Dan malam ini kita tersadar bahwa kita sudah berumur sekian. Sepertinya kita harus lebih banyak beristighfar. Ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa istighfar ini penting? Karena memang Rasulullah SAW menganjurkan kita agar memperbanyak istighfar. Ya Allah, kita sadar mulut sering salah berkata,
mata sering salah menatap, telinga keseringan salah mendengar, langkah kaki sering salah tertuju. Jadi kesalahan demi kesalahan kita kumpulkan dari waktu muda sampai kita tua. Beruntung sebelum Allah datangkan kematian, kita tersadar dan diberikan kesempatan untuk memperbanyak ketaatan. Sebab dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, dengan memperbanyak kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan itu pesan Nabi kepada para sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan etika yang mulia, dengan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang ahsan. Nah, ini penting bagi kita. Tidak ada waktu lagi. Sekarang kita sudah mendapat kesempatan begitu panjang. Diberikan oleh Allah waktu. Dan sejatinya pada posisi ini kita memperbanyak istighfar. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak, Ibu, sahabat, saudaraku, ketika kita memohonkan ampunan kepada Allah, itu tandanya kita berharap agar Allah menutupi segala aib dan kesalahan masa lalu kita. Karena makna istighfar salah satunya adalah menutupi. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena Allah telah menutupi aib kita, Allah telah menutupi kesalahan kita, Allah telah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Andaikan Allah buka aib dan kekurangan kita, mungkin orang lain tidak akan lagi mau bersahabat dengan kita. Mungkin sahabat kita akan menjauhi kita. Mungkin orang terdekat kita akan membenci kita. Kenapa? Karena begitu banyak ternyata aib celah yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah Allah tutupi diri kita. Dan jasad kita ini kan dibungkus oleh kulit. Kulit sebagai penutup, sehingga tidak terlihat apa yang ada di dalam diri kita. Andaikan jasad tanpa kulit, kita bisa melihat jantung, kita bisa melihat paru-paru, kita bisa melihat darah, kita bisa melihat tulang. Rasanya tidak ada yang mau bersahabat dengan kita. Maka Allah tutupi jasad kita dengan kulit. Allahu Akbar. Sahabat saudaraku, ini makna istighfar. Berharap agar Allah tutup, berharap agar Allah hapus, berharap agar Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Tetapi tentu karena kita berharap ampunan, maka cara kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, tidaklah semau kita. Ada adab-adab, etika-etika, sehingga istighfar kita itu betul-betul menjadi sebuah kekuatan perubahan. Dianjurkan yang pertama kita harus bersuci. Bersuci. Tidak ada seorang pun yang berbuat satu dosa kemudian dia bangkit berwudu, lalu sholat dan beristighfar kecuali Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita harus mencari suasana yang hening, tempat yang bersih. Agar apa? Agar kesadaran kita betul-betul normal, kehusuan kita betul-betul kuat, sehingga kita mampu menghadirkan hati pada saat kita beristighfar. Dan Allah telah memberikan sarana, waktu. Kapan? Pada saat pertengahan malam atau pada saat akhir malam.
Saudara-saudaraku, Allah dalam surah 3 ayat 17 memberikan informasi kepada kita bahwa orang-orang yang sabar, as-sabirin, orang-orang yang benar, as-sadiqin, orang-orang yang tetap mentaatinya, wal qanitin, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, wal munfiqin, dan orang-orang yang memohon ampun, wal mustaghfirin bil ashar, di waktu sahur. Jadi Allah tetapkan hatinya. Maka pada saat di akhir malam, ketika banyak orang tertidur lelap, ketika seisi dunia beristirahat, kita bangun, membersihkan diri, kita berwudu, tengadahkan hati kepada yang maha mendengar, kepada yang maha mengerti, kepada yang maha peduli, kepada yang maha pengampun. Kita curahkan segala rasa, kita sampaikan segala ingin. Kita berkata dalam hati, ya Allah, Engkau pemilik seruan yang sempurna ini. Engkau penentu kehidupan dan kematian ini. Engkau pemilik segala apa yang ada dalam perbendaharaan dunia ini. Sesungguhnya kami begitu kecil di hadapan-Mu tanpa kekuasaan-Mu. Sesungguhnya kami begitu banyak dosa tanpa ampunan-Mu. Berharap, berdoa dengan roja, penuh harapan, dengan khauf, rasa takut. Insya Allah tidak ada kesalahan yang tidak diampuni. Kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saudaraku, sahabat yang budiman, mari kita berpacu meraih ampunan Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik sahabat, masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan selalu senantiasa kita memujinya, karena Allah lah pemilik segala pujian, dan hanya Allah lah yang pantas untuk selalu mendapatkan pujian. Sahabat, seperti biasa di penghujung acara kita coba mendiskusikan suasana hati kita. Saya berharap hati-hati Anda saat ini tengah dalam keadaan baik dan selalu dalam kebaikan. Saya berdoa memohon kepada Allah agar jiwa-jiwa Anda selalu mendapatkan ketenangan, mutmainnah qalbu, karena disitulah kehidupan akan semakin terasa menenteramkan. Baik, silahkan sahabat, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Getar Kalam 8816363. Materi yang tadi sudah kita sampaikan mengacu kepada surah Ali Imran ayat 133. Sebuah ayat yang cukup menggetarkan, kalam yang bisa menginspirasi bagaimana cara kita memohonkan ampunan.
Dan saya ingin menyapa sahabat-sahabat Gitar Kalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga Bapak Ibu saudaraku yang tengah mendengarkan dimanapun Anda berada, baik di wilayah Bekasi Kota, Kabupaten, bertetanggaan dengan Jakarta, Cikarang, Kerawang, bahkan sampai ke Wanayasa, sampai ke Bogor, atau sampai kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan. Kami doakan selalu dalam kebaikan, dalam sehat, dalam kesadaran, insya Allah. Ya, sudah terdengar suara berdering dan rasanya kita harus terima. Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Pak Yopi, Pak Ustaz. Apa kabar Pak Yopi? Alhamdulillah baik, Pak Ustaz. Sehat keluarga ya? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Ya, Pak Yopi, monggo silakan apa yang ingin disampaikan. Ya nih Pak Ustaz, hanya ingin berbagi nuansa hati aja nih Pak Ustaz. Ya, monggo. Mengenai ketenangan nih Pak Ustaz. Iya. Ya, selain melakukan sepertiga malam, tentunya kita mungkin bermuhasabah diri, Iya. tafakur, dan lain sebagainya. Cuma saja kiat-kiat yang untuk membangun ketenangan itu di samping hal-hal demikian, apalagi Pak Ustaz. Baik. Ya. Hanya itu Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Pak Ustaz sehat selalu. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi, semoga keluarga dalam kebaikan. Salam saya. Dan kita beri kesempatan yang lain setelah Pak Yopi. Dakta, Assalamualaikum. Dakta, Assalamualaikum. Ya, sepertinya belum tersambung. Masih berusaha, berjuang ya. Pencet sini, pencet sana. Kadang-kadang ketika kita ingin menelpon, mungkin karena bersamaan sehingga terasa begitu lama nyambungnya ya. Halo. Baik, setelah Pak Yopi kita terima Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Lilis di Bekasi. Ukti Lilis di Bekasi. Baik. Silahkan. Ini mau tanya Pak Ustadz, apakah seorang perempuan sedang datang haid, boleh gak membaca zikir gitu sambil pegang tasbih? Baik. Atau bersalawat atau apa gitu? Baik, cukup. Dan satu lagi ya Pak Ustadz, Ya. apa di saat datang haid itu boleh gak kita ziarah gitu ke kuburan sambil atau membaca doa atau enggak gitu Pak Ustadz? Baik. Sudah ya. Terima kasih. Itu aja Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ukti. Ini pertanyaannya masuk dalam ranah fikih ya, tapi coba nanti kita komentari. Dakta, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, siapa di mana? Nenek. Nenek juga udah lama aku. Alhamdulillah, senang sekali mendengar suara nenek ya. Tadi menyimak pembahasan mengenai takwa, kesadaran, terus ampunan segala macam ya. Iya. Nah, kita namanya nenek udah tua kan semua udah mencoba ya. Tapi mengapa masih ada kelalaian? Kelalaiannya itu sebenarnya tidak disengaja, misalkan itu males atau apa gitu ya, misalkannya. Biasanya kalau tadarus tuh berapa halaman, toto kadang-kadang lalai, enggak gitu. Baik. Ya. Begitu aja ya. Baik, Bunda. Mengurangi kelalaian gitu ya. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semoga nenek selalu sehat ya, dan tetap bersabar
Sebab di usia yang sudah sepuh memang ya semua kenikmatan sedikit demi sedikit diambil. Mata yang dulu jelas menatap mulai rabun. Telinga yang dulu jelas mendengar sudah mulai tak terdengar ya. Semuanya kembalikan kepada Allah yang menciptakan kita. Ya, kita terima lagi setelah nenek. Ada yang bergabungkah 8816363. Assalamualaikum. Dakta, halo. Assalamualaikum. Baik. Sudah ya, kalau begitu kita cukupkan dulu untuk teleponnya dan kita akan mengomentari. Pak Yofi, alhamdulillah bisa bergabung malam ini. Semoga kesehatan menyertai keluarga dan kebaikan selalu menata hati. Ketenangan, Allahu Akbar, ini dirindukan oleh setiap orang. Lebih-lebih kita orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya sarana untuk mencari ketenangan telah diberikan oleh Allah kepada kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi memang ketentraman hati ini ada pada kesadaran untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kesempatan. Ketenangan hati ini ada pada keyakinan bahwa sesungguhnya hidup kita selalu dalam tatapan yang maha besar. Para ulama mengkaitkan ketenangan kolbu ini dengan tauhid, dengan akidah, dengan iman. Ya. Kalau kita mempercayai, mengimani Allah dengan segala kekuatannya, dan kita menyadari diri kita dengan segala kelemahannya, maka kita ingin menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang serba maha. Sering saya mengatakan, kenapa banyak di antara kita hidup selalu dirundung gelisah, nestapa tak berkesudahan, khawatir yang tak berujung, ketakutan yang selalu muncul. Ya, saya ingin mengatakan bahwa semua itu disebabkan hanya satu perkara. Karena kita tidak mampu menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca, Pak. Ini namanya zikir haukalah. Ya. Banyak orang-orang yang ketika mereka ingin membela agama Allah, berada di garis depan pertempuran, tak takut mati, tak takut pedang, tak takut dibunuh. Kenapa? Keyakinannya kuat bahwa pembelaannya terhadap agama Allah ini akan Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam keadaan apapun dia tenang, berhadapan musuh pun dia tenang. Kenapa? Keyakinan. Kenapa? Kepercayaan yang kuat kepada Allah. Dan zikir. Ya. Jadi zikir ini artinya mengingat Allah. Dengan berzikir, kegalauan, kegundahan hati insya Allah akan hilang. Cuma tentu kita bertanya, zikir yang bagaimana yang bisa menenangkan kolbu kita? Ya, zikir yang betul-betul khusyuk, tawaddu, ya, khusyuk dan tawaddu, merendahkan hati kita kepada Allah. Jadi dengan iman. Yang kedua, kenapa kita tenang? Biasanya orang tenang itu berilmu. Ya, sehingga tidak muncul keraguan. Dan orang yang ragu biasanya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan. Maka selain kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah, maka kita harus memahami ilmu-ilmu Allah. Punya pemahaman yang dalam tentang tauhid,
punya kemampuan yang dalam tentang kalimat tauhid. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, ini merupakan harga surga bagi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keyakinan kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, keyakinan bahwa tidak ada utusan kecuali, keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan kekuatan yang bisa mendorong bukan hanya keberanian kita untuk menyikapi segala keadaan, tetapi juga akan menimbulkan ketenangan karena kita serahkan semua kepada yang maha kuasa, yang maha segalanya. Jadi hidup kita tenang, tidak takut berlebihan pada saat Allah datangkan musibah. Bahkan banyak orang yang ketika tauhidnya mantap, musibah datang justru menjadi penyebab datangnya kesadaran, menjadi penyebab datangnya kekuatan. Makanya para ulama mengatakan ketika orang tertimpa musibah, ada 4 sikap yang sering muncul. Yang pertama marah. Ya, hatinya tidak menerima, menolak. Kenapa sih musibah ini? Kenapa sih gempa? Kenapa sih tsunami? Kenapa sih longsor? Dia tidak menerima sambil menyalahkan Allah. Karena seakan-akan Allah tidak suka, Allah tidak berpihak. Dia menyalahkan Allah. Ya, katanya Allah maha kasih sayang, katanya Allah maha rahman dan maha rahim. Tapi kenapa kok saya diberikan penderitaan terus-menerus? Marah. Ya, padahal sesungguhnya mungkin saja musibah yang Allah deritakan kepada orang tersebut adalah peringatan. Tapi kita umat Islam selalu meyakinkan bahwa apapun yang Allah datangkan adalah ujian. Yang kedua, sabar. Dia tidak menerima apa yang terjadi, tapi dia bersabar. Ya, dia bersabar. Berharap agar ada perubahan setelah adanya penderitaan. Yang ketiga, ridho. Nah, ini ridho di atas sabar. Dia ridho, ya sudahlah, memang sudah Allah takdirkan kita harus mendapatkan ujian. Yang keempat adalah syukur. Orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah, mereka adalah orang-orang yang sangat yakin bahwa di balik musibah ada hikmah. Ketika kita tahu hukumnya tentang musibah, kita jadi tenang. Ketika kita memiliki pemahaman tentang ilmu sesuatu, kita menjadi tidak ragu. Maka ketidakraguan itu akan menenangkan hati kita. Selain iman, ilmu ini merupakan nomor 2 yang mampu menghadirkan ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat saudaraku yang budiman, ini yang kedua. Ya. Yang kedua berbicara tentang apa tadi? Ya. Bolehkah berzikir? Ya. Bolehkah berzikir pada saat sedang mengalami haid? Haid, ya, ini bagi wanita tentu saja. Bagi laki-laki tidak ada haid, ya. Jadi tidak boleh beralasan. Kenapa Bapak tidak sholat? Oh, saya sedang dapat. Ya. Kenapa Bapak tidak puasa? Oh, saya sedang kedatangan bulan. Nah, ini bagi laki-laki tidak ada hukum datang bulan. Yang ada biasanya males. Ya. Nah, sahabat-sahabat saudaraku, sesungguhnya persoalan ini sudah sangat sering dipertanyakan. Ya. Sudah sangat sering dipertanyakan apakah boleh ya berzikir pada saat seorang itu sedang mengalami haid. Tentu saja boleh. Sebab kita diperintahkan oleh Allah berzikir dalam setiap keadaan. Ya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah sesukanya. Berzikirlah di mana saja kita mau. Sangat dibolehkan orang-orang yang sedang berhaid itu berzikir. Karena zikir ini kan tidak makan tempat. Di mana saja, di rumah bisa, di jalanan bisa. Ya. Dan kita harus beribadah kepada Allah sampai batas waktu yang Allah tentukan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu
Al-yakin, di situ kematian. Ya. Jadi wanita haid tidak dilarang melakukan semua bentuk ibadah. Kecuali memang ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh. Salat tidak dibolehkan pasti. Puasa ya tidak dibolehkan pasti. Melaksanakan tawaf karena dia berada di dalam Masjid Haram, ya, itu tidak dibolehkan. Tapi zikir, apalagi mengingat Allah, sesungguhnya adalah sebuah perbuatan mulia, dilakukan untuk orang-orang dalam semua keadaan. Jadi boleh, ukhti ya. Termasuk juga pada saat sedang haid kita melakukan ziarah. Ya, ziarah itu kan tidak harus memasuki pemakaman. Bisa kita lakukan pas di depan temboknya kalau kita merasa kurang yakin. Tapi tidak ada larangan orang yang sedang haid itu melakukan ziarah. Jadi pada prinsipnya lebih-lebih ketika kita sedang dalam keadaan haid, maka ya kita dibolehkan untuk berzikir. Banyak sekali isyarat-isyarat yang membolehkan. Bahkan dalam sebuah kisah diceritakan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah. Ya, Aisyah ketika mengikuti haji wada, dia mengalami haid. Dan dia Dia menangis ya karena takut tidak bisa melakukan manasik haji. Melihat Aisyah menangis, Rasulullah SAW menghiburnya, memberikan panduan kepadanya. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Bahwa haid itu merupakan sunnatullah bagi wanita. Dan ini adalah rahasia yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika orang-orang melaksanakan haji, melaksanakan umroh, ternyata sampai di sana dia dapat, ya banyak yang menangis. Gimana nih Ustaz, saya kan jauh-jauh dari Indonesia mau umroh, sampai di sini dapat. Ya sudah, terima saja. Ya karena ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Wanita itu merupakan makhluk Allah yang memang unik ya, dan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Tapi seluruh makna ibadah dalam perkara apapun dibolehkan, kecuali ada hal-hal tertentu dalam hukum fikih seorang wanita yang haid itu dilarang, seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bunda ya lebih senang sepertinya disebut nenek ya. Karena memang sudah banyak cucunya. Saya doakan Bunda mudah-mudahan sehat selalu ya. Adapun kelalaian, jangankan yang tua ya, lalai, jangankan yang tua, yang muda saja sering lalai. Dan ini adalah kelemahan manusia. Al-ihsan mahalul khoto'i wa nisyan. Jadi manusia itu ya orang yang menjadi pelupa. Manusia itu punya penyakit yang kadang-kadang memang dia lupa sendiri bahwa itu penyakit. Apa itu? Ya penyakit lupa. Nah kalau kita lupa, lalaikan itu lupa. Tapi ada lalai yang memang sengaja karena memang pengaruh-pengaruh kolbu yang kurang sehat. Ya, ini sesuatu yang sangat lumrah, yang sangat biasa. Lebih-lebih buat para orang tua. Tetapi kalau masih ada kesadaran yang dalam untuk mengembalikan semangat lagi ketika kita lalai, maka kita harus berusaha. Dan yang paling penting adalah kita harus mencari sebab-sebab yang membuat kita lalai. Ya. Mencari penyebab yang membuat kita lalai. Apa penyebab yang membuat kita lalai? Tentu saja banyak. Salah satunya adalah kalau kita masih muda ya, tapi kalau urusan dunia bukan persoalan muda dan tua. Ada orang yang semakin tua semakin cinta sama dunia, sehingga dunia itu melalaikan hatinya. Ya semakin tua bukan semakin meninggalkan dunia, tapi semakin rakus terhadap dunia. Sehingga dia punya orientasi kehidupan, bagaimana saya harus mengumpulkan dunia.
Baik, Bunda yang saya hormati. Jadi manusia ya, makhluk yang pelupa, itu pasti. Dan kita banyak menemukan banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan demikian. Bahwa kita lupa itu adalah manusiawi. Tapi lupa terus, nilai-nilai kemanusiaan kita harus dipertanyakan. Pada saat kita lupa, pada saat kita lalai, segeralah kita kembali. Karena penyebab kelalaian pun banyak. Sering dalam kehidupan kita menemukan problem-problem yang tanpa kita sadari membuat kita kadang-kadang melupakan sesuatu yang lebih baik, yang lebih pasti, yang lebih wajib. Banyak orang yang lebih cenderung melakukan yang sunnah, kadang-kadang yang wajib tidak. Ya rajin sholat malam tapi sholat subuh kelewat. Nah ini, jadi ini hal-hal yang sangat lumrah. Maka memperbanyak istighfar ini merupakan sebuah syarat agar dalam kelalaian, dalam keterlenaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, sahabat saudaraku yang saya hormati, ya, kalau masih ada yang ingin bergabung silahkan di 8816363 selepas yang satu ini. Baik, sahabat saudaraku yang budiman, masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Insyaallah saya tidak lupa nama saya. Dan mudah-mudahan selalu ingat ya. Tapi kalau toh lupa, lagi-lagi manusiawi. Bahkan ada orang yang ketika sudah mulai tua dia pikun. Pikun itu kan pelupa ya. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar ya, karena semakin tua semakin pelupa. Dan memang kita ini manusia, Allah berikan penciptaan yang sangat unik ya. Dari sisi sifat, penampilan, keadaan, kita diberikan oleh Allah kelebihan, tetapi juga kekurangan. Dan satu hal yang pasti bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang kalau kita renungkan, kalau kita tadabburi, ya, membuat kita sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Oleh karena itu kita diharapkan, dianjurkan oleh Allah agar selalu mengingat, agar selalu berusaha untuk menjadikan langkah-langkah hidup kita menjadi berarti. Dan sahabat, tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa kita ini manusia yang lemah, bahkan manusia yang memiliki sifat lupa, sesuatu yang sangat manusiawi. Ya, makanya manusia itu disebut al-insan. Menurut beberapa catatan, kalimat insan atau al-insan ini adalah salah satu kata yang dipakai oleh Allah untuk menyebut makhluk yang bernama manusia. Nah, dari kata insan ini, ya, itu memiliki keterkaitan makna dengan kata nisyan. Secara harfiah, makna nisyan ini artinya pelupa, ya. Jadi manusia itu tidak disebut insan kecuali dia adalah makhluk yang sangat pelupa. Jadi kalau bunda, kalau nenek pelupa, lalai, berarti bunda masih manusia, ya. Sahabat-sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah membaca tentang kisah ayah kita dulu, ayah bapak kita dulu, Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam, dia dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena lupa. Lupa akan apa? Akan janji-janjinya kepada Allah. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat.
Artinya kalau kita lupa berarti ya karena memang bapak kita Adam juga dulu makhluk yang pelupa. Makanya kita keturunannya jadi banyak lupa ya. Nah, ini sifat lupa merupakan tabiat. Oleh karena itu, agar kita tidak banyak lupa, ya, kita mohon kepada Allah, kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Surah Al-Baqarah ayat 286. Baik, sahabat, ada yang berdering di sana, mungkin ingin bergabung, silahkan di 8816363. Ya, nampaknya terputus ya. Sepertinya tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Padahal terasa baru sesaat saya bicara dan belum sempat meluahkan kata-kata yang lebih panjang. Tapi memang inilah waktu. Ya, kalaupun toh terlalu panjang, biasanya pembicaraan banyak salahnya. Alhamdulillah ya, kita akan berakhir, tetapi bukan berarti kita berakhir hari ini. Pekan depan insya Allah kita akan bertemu kembali. Dan semoga saja pada saatnya kita diberikan kesempatan untuk merangkai kebersamaan lewat getar kalam yang selalu hadir di setiap pekan. Bapak, Ibu, sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah, saya harus undur diri dan tentu tidak lupa untuk meminta maaf karena banyak khilaf, banyak salah. Kadang ada pembicaraan yang keseleo, ya, mulut yang kurang sempurna berkata-kata. Dan inilah salah satu kelemahan yang kita punya, bahwa kita adalah manusia yang selalu memiliki sifat lupa, lemah. Oleh karena itu, selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan kembali untuk menyempurnakannya. Selamat beristirahat saudaraku, buat bapak, ibu, nenek, bunda semuanya. Ya, dalam istirahat malam semoga ada kebaikan. Sebelum kita tertidur, memejamkan mata, beristighfar, bertobat kepada Allah, memohonkan ampunan, dan berharap agar besok masih diberikan kesempatan untuk merangkai ketaatan. Saya Anwar Ansari Mahdum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.